Nah, kita sudah sama-sama melihat dua pertunjukan yang sama sekali berbeda. Yang satu agak sedikit formal, akademik, yang pemainnya itu kira-kira lebih banyak semester 3. Jadi kira-kira tahun kedua di jurusan teater. Jadi dan itu hasil pertunjukan yang tugas akhir untuk minat artistik. Tapi tadi nggak sepenuhnya disajikan karena pada pertunjukan tugas akhir mereka membuat semua panggung itu putih, kemudian ada dua level, yang paling belakang ada panggung tinggi, ada dua cerita, yang satunya real, yang satunya kemudian dunia khayal atau judulnya yang perempuan. Jadi ada dua dunia. Dan kebetulan naskahnya itu naskah Yukio Mishima, orang Jepang. Jadi hampir serupa dengan kita, tapi lebih impresif. Jadi artinya drama Yukio Mishima punya kecenderungan yang punya kelainan di dalam cara pandang. Kemudian dia juga lebih mencintai Jepang seutuhnya. Kemudian dia bunuh diri karena punya kelainan. Jadi dia seppuku, artinya apa? Harakiri. Dan mungkin itu sangat serius sekali. Jadi pertunjukan tadi nampaknya serius nih. Nah, kita walaupun pertunjukannya hanya sekitar 30 menit, jadi pasti kita akan merasa lebih lama sekali. Beda dengan pertunjukan yang di awal dari Jakarta. Kita bisa lihat bahwa semua penampil itu main dengan semangat yang sangat tinggi, dan itulah ciri teater rakyat. Kalau teater rakyat nggak dimainkan dengan sukaria, dia bukan teater rakyat. Artinya kalau dia dimainkan dengan serius, itu dia bukan teater rakyat. Jadi bagaimana kita bisa melihat para pemain ada di antara karakter yang dibawakan, tapi dia juga ada di antara karakternya dia sendiri. Jadi main-main, keluar masuk aja. Ada yang serius, tapi tetap main-main. Nah, kemudian saya nggak bilang bahwa teater barat sama teater timur itu berbeda. Tapi ada satu zaman ketika realisme masuk ke Indonesia, kemudian kita diberikan pemahaman bahwa teater itu adalah dunia keseharian, dunia yang apa yang kita pikirkan, dan apa acting itu seperti main seperti apa adanya. Jadi naturalis, itu realisme aja. Nah, kemudian teater barat itu kalau kita mulai baca dari realisme itu lahir tahun 1890-an, akhir masuk abad modern. Jadi berbicara tentang manusia secara umum, manusia sebagai masyarakat individu. Jadi tidak jelas kelas bangsawan, nggak ada. Kemudian mereka berpikir bagaimana kita bercerita tentang diri kita sendiri masing-masing. Nah, kemudian kemudian ada teater sosial yang Brechtian. Nah, Brechtian itu mengambil idiom-idiom teater rakyat timur. Jadi main teater itu main-main. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin ada di Jawa Barat itu ada teater Lais, ada Mas Res di daerah Cirebon. Nah, tapi lebih modern daripada Lenong, ya kan? Jadi kalau Lenong itu sejajar dengan di sini itu ada Longser.
Jadi kadang-kadang kita nggak pemahaman tentang apa namanya waktu dan tempat itu nggak utuh. Jadi artinya dia dibacanya kalau misalnya adanya tengah bisa dipakai tempat duduk, dia jadi tempat duduk. Segala macamnya efektif, jadi efisien juga. Nah itu teater rakyat yang cirinya teater rakyat yang namanya sebelum ada tobong itu tempat pertunjukan kayak sandiwara, kayak misticik gitu ya. Jadi teater rakyat itu jalan kemana-mana, kayak ngamen. Kayak kalau Anda lihat kuda lumping itu yang jalan di lapangan, terus atraksi. Nah teater rakyat seperti itu mungkin kita bisa lihat teater bangsawan di Sumatera. Mereka menggantung di mana di halaman rumah orang main pakai meja pinjem, pakai patroma. Nah, Lenong juga kan hampir sama serupa itu. Jadi mereka lebih efektif bahan benda-benda dan menggunakan cahaya yang nggak seperti sekarang, gitu. Nggak ada warna, yang penting terang, yang penting yang main kelihatan, dan kemudian jaraknya ada jarak. Jadi antara penonton dengan pemain itu nggak ada jarak. Jadi ada dialog. Jadi seolah-olah penonton itu terlibat seperti tadi. Ya bagaimana emosi penonton ikut masuk, gitu. Bagaimana pemain juga berdialog dengan penonton, gitu. Meskipun nggak langsung, tapi ada beberapa trik yang digunakan. Tuh kata penonton juga iya kan, bilang seperti yang kayak gitu. Itu ada proses. Jadi, nah itu yang membedakan antara teater formal. Teater formal itu kayak tadi main sendiri aja, cuek aja, mau ada apa juga, kalau ada bola ke sana main terus. Nah tapi teater rakyat itu asiknya itu. Jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu seperti tadi saya dengar, oh asar dulu, itu asik. Jadi ada konteks yang selalu saja membuang jarak, membuat menghilangkan jarak. Nah, itu teater rakyat. Jadi dia sangat nggak dibatasi sama aturan-aturan. Nah kemudian teater itu kan masuk ke keraton, kemudian ke sandiwara, ada tobong, ada frame, ada macam-macam yang kemudian jadi formal. Anda bisa lihat ketoprak, Sri Mulat termasuk ya. Sri Mulat itu masuk ke pakai kayak sandiwara misticik, ya. Pakai layar, pakai apa? Nah, yang saya ingin hari ini yang paling menarik itu sebenarnya bagaimana teman-teman di STSI menanggapi pertunjukan tadi, gitu ya. Artinya kita harus memberi kesempatan teman-teman